Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farul Siagian dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang website personal dan website e-commerce. Website personal. Menurut Habib Effendi dan Prasetyo dalam Apa? Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2023, pengertian website personal adalah jenis website yang dimiliki oleh individu yang biasanya digunakan untuk tujuan profesionalitas atau menyampaikan opini pribadi. Website personal juga dapat berisi data diri dan kemampuan pemiliknya untuk memperkenalkan diri kepada publik perusahaan. Nah, untuk contoh website personal, ada website namanya Arisris yang merupakan contoh website personal karena dibuat untuk menampilkan identitas, kemampuan, pengalaman, karya, serta tulisan dari pemilik website. Pada halaman utama terdapat informasi mengenai Bapak Aris Riswanto sebagai seorang web developer, tulisan atau artikel yang pernah dibuat, lalu proyek yang pernah dikerjakan, serta informasi untuk menghubungi pemilik website. Nah, kenapa sih website ini disebut sebagai website personal? Karena ciri-cirinya yaitu menampilkan identitas atau profil pemilik website, memuat informasi mengenai keahlian dan pengalaman pemilik, menampilkan portofolio atau proyek yang pernah dibuat, lalu memiliki bagian tulisan atau artikel pribadi, lalu menyediakan informasi kontak untuk berkomunikasi dengan pemilik website. Isi websitenya juga berfokus pada individu dan personal branding, bukan transaksi jual-beli. Nah, berdasarkan ciri-ciri tersebut, website Arisris dapat dikategorikan sebagai website personal karena tujuan utamanya adalah memperkenalkan diri, membagikan karya dan tulisan, serta membangun identitas profesional pemilik website. Nah, selanjutnya ada web e-commerce. Menurut Sirait, Amalia, dan Marpaung tahun 2022 dalam jurnal Community Development Journal, Jurnal Pengabdian Masyarakat, e-commerce merupakan media online yang digunakan untuk aktivitas yang berkaitan dengan penjualan, pembelian, dan pemasaran barang atau jasa. Nah, kemudian untuk contoh website e-commerce ada Tokopedia. Tokopedia merupakan contoh website e-commerce karena menyediakan platform untuk kegiatan jual beli secara daring. Tokopedia memiliki marketplace yang mempertemukan penjual dan pembeli serta menyediakan berbagai produk fisik dan digital. Nah, apa saja ciri-cirinya? Yaitu menampilkan berbagai macam produk yang dapat dibeli, memiliki fitur pencarian dan kategori produk, lalu memfasilitasi kegiatan jual beli antara penjual dan pembeli, kemudian menyediakan fitur pembayaran untuk transaksi, lalu menyediakan informasi mengenai penjual dan produk, dan memiliki layanan pendukung seperti pengiriman dan logistik. Nah, berdasarkan ciri-ciri tersebut, Tokopedia termasuk website e-commerce juga karena fungsi utamanya adalah memfasilitasi kegiatan perdagangan secara online, yaitu mempertemukan penjual dengan pembeli dan mendukung proses transaksi. Dapat diambil kesimpulan pula bahwasanya website personal dan website e-commerce memiliki tujuan yang berbeda. Website personal lebih fokus pada penyampaian identitas, informasi, karya, dan aktivitas seseorang. Sedangkan website e-commerce berfokus pada kegiatan jual beli produk atau jasa secara online. Arisris merupakan contoh website personal karena berisi profil, tulisan, dan portofolio pemiliknya. Sedangkan Tokopedia merupakan contoh e-commerce karena menyediakan marketplace dan berbagai fasilitas untuk melakukan transaksi jual beli secara daring. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang web company profile. Apa itu web company profile? Seperti namanya sendiri, ini adalah sebuah website yang menjelaskan sebuah perusahaan. Biasanya dia memiliki informasi-informasi dan hal-hal yang terkait dengan company itu sendiri. Di sini ada ciri-ciri, yaitu menampilkan identitas dan profil perusahaan, menjelaskan produk atau layanan, menampilkan informasi perusahaan, dapat berisi berita perusahaan, dan bertujuan memberikan informasi dan bangun citra perusahaan. Contoh di sini ada Telkom Indonesia. Mengapa menjadi termasuk ke dalam company profile? Karena website Telkom Indonesia berisi informasi mengenai perusahaan, bisnis, layanan,
untuk investor dan berbagi kegiatan Telkom lainnya. Di sini kita bisa ambil contohnya, yaitu perusahaan dari Ciputra Development Property. Ini adalah website company profile dari Ciputra Development. Di sini banyak informasi atau lain-lainan untuk informasi kepada klien yang masuk ke website. Di sini ada tentang bisnis, visi misi, dan informasi lainnya. Di sini ada informasi bisnis, apa aja layanan bisnis yang mereka lakukan. Di sini ada hubungan untuk investor yang ingin lebih tahu tentang keuangan dan annual report. Di sini ada berita tentang company-nya. Dan di sini adalah informasi-informasi lainnya yang lebih bisa diulik lebih dalam lagi, karena ini hanya interface atau tampilan awal untuk company ini agar masuk ke dalam lebih dalam lagi. Kemudian yang kedua itu ada ini adalah contoh dari web company profile Telkomsel. Kedua, ada web e-learning. Apa itu e-learning? E-learning sendiri adalah metode pembelajaran melalui perangkat elektronik atau online. Jadi, web e-learning adalah website yang menyediakan pembelajaran online yang bisa diambil oleh siswa yang ingin belajar. Di sini ada link website Coursera, salah satu tempat website belajar yang terkenal. Ciri-cirinya dari web e-learning adalah digunakan untuk proses pembelajaran secara online, menyediakan materi atau kursus, memiliki video pembelajaran dan materi digital, pengguna dapat mengikuti pembelajaran melalui internet, dan dapat menyediakan tugas, ujian, dan atau sertifikat. Kenapa Coursera ini termasuk sebagai kurs online atau Coursera itu sendiri adalah web e-learning? Karena dapat diikuti oleh pengguna untuk mempelajari suatu bidang atau keterampilan. Di sini kita bisa mengambil website e-learning lainnya, yaitu Udemy. Nah, di sini adalah tampilan awal Udemy. Di sini banyak section pembelajaran yang bisa diambil. Di sini ada video-video yang bisa ditonton dari banyak guru atau pemberi course yang berada di Udemy. Di sini kita ambil contoh course yang pernah saya ambil, yaitu web development. Dan kemudian salah satu ciri dari web e-learning adalah memberikan tugas, pembelajaran, dan juga sertifikat. Di sini diberikan sertifikat setelah kita menyelesaikan pembelajarannya seperti ini. Jadi Udemy ini memenuhi ciri-ciri dari web e-learning tadi yang sama dengan Coursera. Di sini ada contoh dari web Coursera. Ini ada contoh dari web Coursera itu sendiri yang merupakan web e-learning terkenal. Baiklah, seperti itu ya dari saya. Lebih kurang mohon maaf dan terima kasih. Selanjutnya web forum. Contohnya di sini websitenya dari Reddit. Ciri-ciri dari web forum ini, yang pertama menjadi tempat pengguna berdiskusi, yang kedua pengguna dapat membuat postingan, yang ketiga pengguna lain dapat memberikan komentar atau tanggapan, yang keempat memiliki komunitas berdasarkan topik tertentu, dan yang terakhir kontennya banyak berasal dari pengguna. Kenapa Reddit ini termasuk dari web forum? Karena Reddit memiliki berbagai komunitas yang membahas topik tertentu. Pengguna dapat membuat posting, memberikan komentar, bertanya, dan berdiskusi dengan pengguna lainnya. Ini adalah contoh tampilan dari website forum Reddit. Lalu selanjutnya ada web berita. Contohnya itu dari website Kompas. Ciri-cirinya yang pertama menyediakan informasi dan berita terkini. Yang kedua memiliki berbagai kategori berita. Yang ketiga, konten diperbarui secara berkala. Yang keempat, menyajikan berita dalam bentuk artikel dan media lainnya.
Dan yang terakhir bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat. Kenapa Kompas ini termasuk web berita? Karena website Kompas menyediakan berita mengenai berbagai topik seperti nasional, topik internasional, ekonomi, olahraga, dan topik lainnya. Ini contoh tampilan dari website kompas.com. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang web application. Di sini contoh webnya ada Canva. Ciri-cirinya yaitu yang pertama itu berfungsi seperti aplikasi, tetap dijalankan melalui browser. Yang kedua itu pengguna dapat melakukan interaksi secara langsung. Yang ketiga itu memiliki fitur untuk membuat dan mengedit sesuatu. Selanjutnya ada memerlukan input dari pengguna dan data atau project pengguna dapat disimpan dan dikelola. Kenapa termasuk web application? Ya, jawabannya Canva bukan hanya website yang menampilkan informasi. Pengguna dapat berinteraksi langsung, aplikasi yang membuat, mengedit, dan menyimpan desain melalui browser. Ini adalah tampilan web kampanye. Selanjutnya, kesimpulan dari video kami ini, setiap jenis website memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda sesuai dengan tujuan pembuatannya. Web personal berfokus pada individu. Web e-commerce digunakan untuk jual beli online. Web company profil memberikan informasi tentang perusahaan atau institusi. Web learning digunakan untuk pembelajaran dan web forum sebagai tempat berdiskusi. Web berita untuk menyampaikan informasi terkini. Sedangkan web application menyediakan layanan yang dapat digunakan secara interaktif melalui browser. Dengan memahami ciri-cirinya, kita dapat membedakan jenis website berdasarkan fungsi dan tujuan penggunaannya.